Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik peserta PBAK Fikas 2024. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang ketentuan-ketentuan penugasan esai. Esai adalah salah satu penugasan yang akan diberikan kepada maba di PBAK. Nah, apa aja sih ketentuan-ketentuannya? Sebelum kita berlanjut, kita harus tahu dulu apa itu definisi esai. Esai adalah sebuah tulisan prosa yang memberikan pandangan singkat tentang suatu isu dari sudut pandang pribadi penulisnya. Esai biasanya berisi tentang opini, pandangan, atau ekspresi pribadi penulis mengenal sebuah hal yang terjadi atau berlangsung di masyarakat. Teman-teman, dalam penugasan esai ini ada beberapa tujuan yang harus kalian ketahui. Yang pertama, memperkenalkan jenis tulisan yang sering digunakan oleh mahasiswa. Yang kedua, dapat mengasah sikap kritis pada diri mahasiswa baru. Dan yang ketiga, memperkenalkan dan membiasakan mahasiswa baru untuk membuat tulisan disertai dengan penulisan daftar pustaka yang baik dan benar. Selanjutnya adalah kriteria umum dalam penulisan. Yang pertama, esai harus sesuai dengan tema yang telah ditentukan. Yang kedua, judul esai bebas, namun isi dan materi tidak lepas dari tema yang telah ditetapkan. Yang ketiga, substansi esai harus sesuai dengan outline yang diberikan. Yang keempat, esai merupakan hasil pemikiran, opini, maupun gagasan yang bersifat orisinil, belum pernah dimuat di media massa. Yang kelima, dilarang melakukan plagiarisme. Yang keenam, esai menggunakan kaidah bahasa Indonesia baik, benar, dan komunikatif. Selanjutnya adalah kriteria penulisan. Yang pertama, esai terdiri dari halaman cover, pendahuluan, isi, penutup, dan daftar pustaka. Yang kedua, isi dari esai minimal 600 kata, tidak termasuk cover dan daftar pustaka. Yang ketiga, ukuran kertas adalah A4 dengan batas pengetikan kiri 4 cm, kanan 3 cm, atas 3 cm, dan bawah 3 cm. Yang keempat, setiap halaman harus diberikan nomor halaman pada bagian bawah tengah kecuali cover. Yang kelima, judul diketik dengan kapital dan ditebalkan dengan ukuran 14. Yang keenam, esai diketik 1,5 spasi pada kertas HVS berukuran A4 dan Times New Roman pada ukuran 12. Selanjutnya yang ketujuh adalah jika dalam esai terdapat data atau fakta, maka wajib mencantumkan daftar pustaka. Yang kedelapan, esai dicetak sesuai ketentuan kertas yang berlaku dan tidak dijilid. Yang kesembilan, plagiarisme minimal 30%. Yang ke-10, sumber yang dicantumkan minimal 5 sumber dari 10 tahun terakhir. Dan yang terakhir, pelampiran daftar pustaka dapat menggunakan sistem Harvard. Lalu selanjutnya adalah contoh penulisan daftar pustaka. Daftar pustaka terdiri dari nama pengarang, tahun terbit, judul buku, tempat terbit, dan nama penerbit. Jika sumber pustaka berasal dari jurnal, web resmi, atau yang lain, maka kalian harus memperhatikan dan menyesuaikan aturan dalam penulisan daftar pustaka. Nah, selanjutnya, kalian dapat perhatikan ini adalah contoh penulisan daftar pustaka yang berasal dari jurnal. Setelah kita mengetahui beberapa ketentuan penugasan esai, dan sekarang adalah waktunya untuk penugasan esai. Dalam penugasan esai ini, kalian harus memperhatikan tema yang telah ditentukan. Temanya adalah tantangan etis dan regulasi AI dalam dunia kesehatan di Indonesia. Dalam penugasan esai ini, kalian harus memperhatikan ada beberapa poin-poin yang harus terdapat di dalam isi esai. Lalu selanjutnya, dalam penugasan esai ini, ada beberapa kriteria penilaian yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, orisinalitas isi. Yang kedua, format penulisan. Yang ketiga, ide dan gagasan. Dan yang keempat adalah diksi. Lalu selanjutnya, bagaimana sih pengumpulan dalam penugasan esai ini? Dalam pengumpulan penugasan esai, kalian harus memperhatikan format yang telah ditentukan, yaitu nomor kelompok, underscore nama peserta, underscore jurusan, underscore tugas esai. Lalu selanjutnya dalam teknik pengumpulan penugasan esai ini, terdapat dua jenis pengumpulan. Yang pertama, dalam bentuk soft file yang dikirimkan melalui Google Classroom yang disiapkan oleh panitia. Yang kedua, hard file dikumpulkan secara offline. Kalian dapat perhatikan ada beberapa tanggal penting untuk pengumpulan penugasan esai. Berikut ini adalah contoh format cover untuk penulisan esai.
Nah, teman-teman, itu adalah beberapa ketentuan penugasan esai yang harus kalian perhatikan. Jika ada yang masih kurang jelas, kalian dapat diskusikan bersama teman kalian dan langsung ditanyakan kepada masing-masing kabin. Selamat mengerjakan, kami tunggu esai terbaik kalian. Tetap semangat dalam mengikuti rangkaian PBAK 2024. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.